Sobat konten kreator dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar larangan yang dikeluarkan oleh Meta Facebook kepada sobat konten kreator sekalian. Jangan berlama-lama, kita langsung saja pada videonya. Kebijakan monetisasi konten atau CMP, format yang dilarang oleh Meta Facebook untuk para konten kreator. Pertama, video statis. Apa itu video statis? Video statis adalah konten yang berisi status satu gambar statis dan tidak atau tanpa gerak. Nah, jadi gambar-gambar yang kita upload ke Facebook tanpa gerak atau tanpa sedikit gerak pun itu dilarang. Kemudian yang berikut polling gambar diam. Polling gambar diam adalah konten yang diposting hanya untuk meningkatkan interaksi dengan meminta orang menanggapi pertanyaan yang ditampilkan konten, itu dilarang. Yang berikut tayangan slide gambar. Tayangan slide gambar adalah konten yang utamanya menampilkan gambar-gambar diam yang diputar berurutan. Jadi gambar-gambar atau foto-foto yang biasa kita pakai untuk membuat slide, ya itu dilarang. Kemudian video looping. Jadi video looping adalah konten yang berulang dan menampilkan segmen yang sama beberapa kali. Jadi konten itu berupa GIF dan konten dengan berbagai durasi. Ya, jadi GIF itu juga sebenarnya dilarang oleh Meta Facebook. Kemudian yang berikut, montek teks. Jadi montek teks yang utamanya menampilkan gambar diam atau bergerak dengan lapisan teks itu juga dilarang. Iklan sematan. Jadi iklan sematan itu adalah konten yang telah menyertakan iklan sebelum pemutaran konten. Jadi mungkin video-video yang biasa kita rekam lalu atau kita download, di dalam video itu masih ada iklan tetapi kita tidak melakukan edit dengan baik lalu kita remix dia, itu juga salah. Ya, itu tidak dianjurkan oleh Meta Facebook. Kemudian perilaku yang dilarang, ya. Jadi perlu diketahui juga bahwa ada perilaku-perilaku yang dilarang oleh Meta Facebook para konten kreator sekalian, untuk perlu diketahui. Yang pertama adalah engagement bait. Jadi engagement bait ini konten yang memancing orang untuk mengklik atau menanggapi posting melalui suka, komentar atau bagikan. Jadi itu dilarang, ya. Jadi kita biasa menulis di depan video atau depan konten kita, mengajak para viewers untuk membagikan video kita atau memberikan komentar, itu juga dilarang. Meminta interaksi, jadi meminta kompensasi sebagai ganti perilaku yang ekstrim, misalnya mengkonsumsi sesuatu yang tidak bisa dimakan, menampilkan konten sadis dan seterusnya, termasuk obat-obat terlarang, rokok atau alkohol, itu dilarang. Nah, kemudian kita masuk di kategori terbatas. Konten yang menggambarkan atau membahas subjek dalam kategori berikut bisa mengalami pengurangan atau pembatasan monetisasi. Misalnya isu sosial yang diperdebatkan, ya. Jadi isu sosial yang diperdebatkan itu sebagai isu yang bisa memicu perdebatan seperti hak pribadi, sipil atau politik, ya. Jadi misalnya kita melakukan penghinaan, ras, jenis kelamin, asal kebangsaan, usia dan seterusnya, itu dilarang oleh Meta Facebook. Kemudian tragedi atau konflik. Jadi tragedi atau konflik sebagai tekanan fisik atau emosional seperti kematian, cedera fisik, disabilitas mental, penyakit, pelecehan fisik, pelecehan seksual, pelecehan emosional dan kerusakan properti, itu juga dilarang keras oleh Meta Facebook. Kemudian aktivitas yang tidak pantas. Jadi aktivitas yang tidak pantas seperti penyalahgunaan narkoba, ancaman, mendukung tindakan berbahaya dan seterusnya, itu dilarang keras oleh Meta Facebook. Aktivitas seksual atau bernada seksual, ya, itu juga dilarang, seperti ketelanjangan, aktivitas seksual, pose seksual, tarian yang bersifat seksual dan seterusnya, itu dilarang keras, ya. Kemudian bahasa yang kasar. Jadi bahasa yang kasar seperti kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang merendahkan, kata-kata seksual, sindiran, gestur tidak senonoh dan seterusnya, itu dilarang keras. Kemudian konten vulgar.
Nah, jadi konten vulgar seperti luka, infeksi cairan tubuh, prosedur medis, dan seterusnya itu dilarang. Nah, kategori yang dilarang itu bisa juga mengakibatkan fatal bagi konten kita atau akun kita untuk tidak dimonetisasi ya. Jadi itu perlu untuk diketahui. Baik, jadi sobat sekalian dimanapun berada, silakan berkreasi, melakukan atau membuat video-video yang menarik dengan mematuhi apa yang telah dikeluarkan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Meta Facebook untuk sobat konten kreator sekalian. Demikian informasi ini dapat saya sampaikan, semoga berguna bagi kita semua.